kita ketemu pada hari ini. Salam sehat, salam bahagia, salam berkelimpahan. Selamat datang di Ruang Kesadaran TVB. Salah satu hal yang paling menyenangkan untuk kita bahas, kita akan membahas sehubungan dengan apakah sebetulnya warisan terindah yang kita bisa berikan untuk anak-anak kita. Warisan paling indah yang bahkan itu menjadi sesuatu yang paling sangat penting sekali dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Itu bukanlah uang, bukanlah harta, bukanlah benda, bukanlah segala sesuatu yang tampaknya itu akan bisa cepat selesai dan gak abadi. Salah satu hal yang sangat indah sekali untuk bisa kamu wariskan kepada anak-anakmu itu adalah kesadaran tentang siapakah diri anak-anak kita. Mulailah kita memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa sejatinya diri mereka itu penuh dengan lautan kelimpahan. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata sudah bisa mulai diceritakan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka memahami bahwa sesungguhnya sejati mereka itu dalam lautan kelimpahan. Kita dilingkupi oleh kelimpahan. Nah, satu hal yang perlu sekali orang tua sadari, bahwa apa yang menjadi pattern habitnya mereka itu terekam di dalam tubuh anak-anak kita, terekam di bawah sadarnya dia, terekam di seluruh pembuluh darahnya anak-anak kita. Nah, hal itu yang sangat menarik untuk pada akhirnya ini menjadi pembahasan untuk bisa kita ceritakan. Hari ini aku ada peserta offline private Abundant Revolution, di mana kakak yang satu ini mendaftar dan ikut kelas private karena ada sesuatu PR yang selalu berulang sepanjang masa kehidupan dia, yaitu tentang hutang. Jadi ada satu siklus bisnis yang dia lakukan, tadinya itu berjalan lancar, lalu akhirnya ada kendala, dibohongin rekannya, dibohongin temennya, terjadilah hutang yang menumpuk, yang pada ujung cerita itu terjadi di 2025, itu terjadi di 2026, dan itu berulang-ulang begitu sangat rumit dan nggak selesai-selesai. Nah, ternyata pola ini akarnya dari mana? Ketika kita memulai kelas private, hal yang paling utama dan seru untuk pada akhirnya dibahas itu adalah satu situasi. Adakah lapisan endapan emosi yang dirasakan secara dominan? Misalnya, lapisan endapan emosi itu adalah sedih dan takut, misalnya gitu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk mencari solusi terhadap sebuah permasalahan ini, itu bukan menghindari masalahnya, tapi kamu duduk untuk menerima rasa ini. Nah, ketika kita sudah ketemu akarnya, oh ini ada sedih nih, oh ini ada takut nih, oh ini ada luka nih, misalnya gitu. Ketika teman-teman sudah mulai menemukan dan menyadari ini utama rasanya apa ya? Oh, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Lalu teman-teman mulai flashback. Ini pertama kali aku kecewa dan sedih kapan ya? Oh, ternyata masa kecil. Nah, di dalam satu kisah nyatanya alumni ini, ternyata lapisan endapan emosi itu pertama kali dia lihat dalam judul ketakutan dan kekecewaan, itu ketika dia melihat dengan mata dan kepala dia sendiri bahwa ayahnya mempunyai begitu banyak PR hutang. Sehingga rumahnya disita, mobilnya disita, uang mereka habis. Semua apa yang dilihat oleh anak itu terekam di tubuhnya, terekam di pikiran bawah sadarnya, dan itu menjadi lapisan endapan emosi yang menyala di bawah sadarnya, dan tanpa disadari, semua emosi ini mengundang peristiwa, mengundang orang-orang, mengundang situasi, kondisi yang nggak bisa dihindari sama kita. Apa yang terjadi? Ternyata pola berulang itu dirasakan oleh sang anak. Ketika anaknya sedih, kesel, ngelihat ayahnya dalam situasi seperti itu, dan ada rasa kesal sama ayahnya saat itu,
ayahnya mengalami satu situasi tidak setia dengan ibu si anak. Nah, rasa kecewa ini dipendem ya Mas Yani. Rasa kecewa yang tidak hilang, tidak dibereskan, dia tersimpan di tubuhmu. Tersimpan di syaraf tubuhmu, di sistem peredaran darah tubuhmu, dan itu mengungkapkan sebuah situasi, mengundang sebuah situasi realita terjadi dalam kehidupan. Seiring perjalanan waktu, anak ini mengalami satu kekecewaan dengan suaminya, dengan pasangannya. Ketika digali akar, kok sama ya rasanya. Nah, inilah yang pada akhirnya perlu kita sadari. Solusinya gimana? Izinkan kamu terima, izinkan kamu alirkan dan lepaskan. Cerita tentang siapakah dirimu, ada lapisan endapan emosi apa aja yang belum selesai, ini harus dirilis. Dan pada akhirnya kita kembali pada sebuah kesimpulan, itu cerita sedih, takut, bingung, itu cerita lama, identitas lama, selesai. Ya, sadari bahwa kamu adalah percikannya yang dilingkupi kelimpahan. Kamulah yang berkelimpahan. Ini identitas baru. Tinggal kamu memilih mau dalam identitas lama atau dalam identitas baru. Inilah sesungguhnya warisan yang sebenar-benarnya yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Bahwa sesungguhnya semua goal ada di dalam dirimu. Sesungguhnya semua solusi masalah ada di dalam dirimu, dan semua itu sadari sama teman-teman. Apa yang kamu inginkan dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dan rumusannya adalah sebagaimana yang di luar, seperti itu yang di dalam. Sehingga pelan-pelan sadari ketika kamu mulai bergeser kesadaranmu menjadi kebahagiaan dan kelimpahan, maka realitamu akan mengantarkan hal seperti itu. Selamat praktek untuk menceritakan kepada orang-orang yang kita sayang. Pada anak-anak kita untuk menjadi warisan terindah buat anak-anak kita. Cerita tentang keikhlasan, cerita tentang melepaskan dan total berserah. Dan diawali dari penerimaan. Ikhlas menerima. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, salam berkelimpahan.